Halo teman-teman trader, selamat datang kembali. Musim trading kali ini benar-benar menguji kesabaran dan strategi kita. Banyak dari kita yang merasa, kok kayaknya arah marketnya benar, analisanya tepat, tapi kenapa portofolio malah merah atau bahkan sampai bangkrut? Ini adalah masalah klasik yang seringkali bukan karena salah analisa, tapi karena salah dalam mengalokasikan modal. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat krusial, alokasi modal. Karena tidak semua setup trading itu layak mendapatkan ukuran posisi yang besar. Ini adalah cara berpikir seorang bandar, bukan lagi berpikir per transaksi, tapi berpikir tentang bagaimana modal kita bisa bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin mendalami lebih lanjut dan memiliki panduan lengkap sistem trading saham ala Kotakasu, kamu bisa langsung pesan e-booknya melalui link yang ada di deskripsi video ya. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Kunci utama dalam alokasi modal adalah membedakan kualitas setup trading kita. Tidak semua peluang di pasar itu sama. Kita harus bisa mengklasifikasikannya. Bayangkan kamu punya 3 kategori, setup A+, setup A, dan setup B. Kenapa harus dibedakan? Karena ukuran posisi yang kita buka untuk masing-masing kategori ini harus berbeda. Ini adalah cara kita mengelola risiko secara profesional. Ketika kita menemukan sebuah setup yang benar-benar berkualitas tinggi, kita bisa lebih percaya diri untuk masuk dengan porsi yang lebih besar. Sebaliknya, untuk setup yang sifatnya lebih spekulatif, kita harus membatasi risikonya dengan porsi yang lebih kecil. Ini bukan soal serakah atau takut, ini soal probabilitas dan manajemen. Dengan membedakan ukuran posisi, kita memastikan bahwa 1 atau 2 kesalahan di setup yang kurang ideal tidak akan menghancurkan seluruh portofolio kita. Justru, kita memberikan ruang lebih besar bagi setup terbaik kita untuk memberikan keuntungan maksimal. Lalu, bagaimana cara kita mengklasifikasikan atau melakukan grading pada setup trading? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang kita sebut setup A+. Ini adalah setup idaman, the holy grail versi kita sendiri. Ciri-cirinya adalah setup teknikalnya sangat jelas, polanya textbook, dan yang terpenting, fasenya sangat tepat. Misalnya, sahamnya sedang berada di awal fase uptrend yang kuat, didukung oleh volume yang besar, dan muncul pola chart reversal yang sempurna. Semua bintang seolah sejajar. Ini adalah momen di mana keyakinan kita sangat tinggi karena semua kriteria dalam trading plan kita terpenuhi tanpa ada keraguan sedikit pun. Peluang seperti ini tidak datang setiap hari, mungkin hanya beberapa kali dalam sebulan atau bahkan setahun. Inilah yang kita cari dan tunggu dengan sabar. Selanjutnya, ada setup kategori A. Setup A ini valid, bagus, tapi tidak sesempurna A+. Mungkin pola chartnya jelas, tapi fasenya sudah berjalan agak jauh, bukan lagi di awal. Atau mungkin volumenya bagus, tapi ada sedikit anomali. Intinya, sebagian besar kriteria terpenuhi, tapi ada 1 atau 2 elemen yang membuatnya sedikit kurang ideal. Setup seperti ini masih sangat layak untuk ditransaksikan, tapi tingkat keyakinan kita tidak setinggi pada setup A+. Ini adalah roti dan mentega kita sebagai trader. Setup yang cukup sering kita temui dan menjadi sumber profit utama kita sehari-hari. Kita harus bisa mengenali kapan sebuah setup itu cukup baik tapi bukan luar biasa. Terakhir, ada setup kategori B. Ini adalah setup yang sifatnya sangat spekulatif. Mungkin kita melihat ada potensi pergerakan, tapi dasarnya lemah. Misalnya, hanya berdasarkan rumor, atau chartnya masih sangat acak tapi ada sinyal kecil yang menarik perhatian kita. Bisa juga ini adalah strategi counter trend, mencoba menangkap pisau jatuh. Risiko pada setup B ini sangat tinggi dan probabilitas keberhasilannya jauh lebih rendah. Seringkali, godaan untuk masuk ke setup seperti ini muncul karena kita bosan menunggu atau merasa ketinggalan pasar. Disiplin sangat diuji di sini. Mengenali sebuah setup sebagai kategori B adalah langkah pertama untuk melindungi modal kita dari keputusan impulsif yang berbahaya. Setelah kita bisa membedakan kualitas setup, langkah selanjutnya adalah menerapkan alokasi modal yang sesuai. Ini adalah bagian praktisnya. Mari kita gunakan contoh alokasi berdasarkan modal aktif kita. Modal aktif adalah dana yang siap kita risikokan di pasar, bukan seluruh aset kita ya. Untuk setup A+, karena ini adalah ide terbaik kita dengan probabilitas tertinggi, kita bisa berani mengalokasikan porsi yang signifikan.
Misalnya, antara 25% hingga 35% dari modal aktif kita untuk satu posisi. Ingat, ini bukan berarti mempertaruhkan 35% modal dalam satu trade, tapi ukuran posisinya yang sebesar itu, dengan stop loss yang sudah terukur tentunya. Dengan alokasi sebesar ini, ketika stop A+ berjalan sesuai rencana, dampaknya akan sangat terasa pada pertumbuhan portofolio kita. Lalu bagaimana dengan stop A? Karena stop ini valid tapi tidak sempurna, kita perlu sedikit lebih konservatif. Alokasi yang masuk akal untuk stop A adalah sekitar 10% hingga 20% dari modal aktif kita. Ukuran ini cukup untuk memberikan profit yang berarti jika berhasil, namun tidak akan terlalu menyakitkan jika ternyata gagal. Dengan porsi ini, kita bisa mengambil beberapa posisi A secara bersamaan tanpa membuat portofolio kita terlalu terekspos pada satu saham saja. Ini adalah cara kita membangun portofolio yang seimbang, didominasi oleh ide-ide trading yang solid dan berkualitas baik. Terakhir, untuk stop B yang spekulatif, apa yang harus kita lakukan? Ada dua pilihan cerdas di sini. Pilihan pertama adalah mengalokasikan porsi yang sangat kecil, misalnya hanya 1% hingga 5% dari modal aktif. Anggap saja ini sebagai uang jajan atau uang coba-coba. Jika berhasil, bagus. Jika gagal, dampaknya hampir tidak terasa sama sekali pada keseluruhan modal kita. Pilihan kedua, yang seringkali merupakan pilihan terbaik, adalah dengan melewatkannya sama sekali. Skip, tidak semua peluang harus diambil. Seorang trader profesional tahu kapan harus diam dan menunggu. Melewatkan stop B berarti kita menghemat modal dan energi mental kita untuk menunggu datangnya stop A atau A+ yang jauh lebih berkualitas. Ini adalah bentuk disiplin tertinggi dalam trading. Jadi, sebagai penutup, ingatlah prinsip utama ini, modal besar hanya untuk ide terbaik. Berhentilah memperlakukan semua stop trading seolah-olah mereka setara. Mulailah berpikir seperti seorang manajer portofolio yang cerdas. Lakukan grading pada setiap peluang yang kamu temukan. Apakah ini A+, A, atau B? Setelah itu, sesuaikan ukuran posisimu. Dengan cara ini, kamu tidak hanya akan bertahan di pasar, tapi juga memiliki peluang besar untuk bertumbuh secara konsisten dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, trading bukan soal seberapa sering kamu benar, tapi seberapa besar keuntunganmu saat benar dan seberapa kecil kerugianmu saat salah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan perspektif baru dan membantumu menjadi trader yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.